Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai anggaran. Setelah tadi kita membahas mengenai kompensasi manajemen. Kita mulai dulu dari karakteristik anggaran. Jadi anggaran itu mengestimasikan potensi laba unit bisnis. Jadi berapa sih laba mereka gitu ya. Bisa dalam bentuk unit moneter, bisa juga dalam bentuk non moneter. Kalau bingung moneter itu apa? Moneter itu maksudnya adalah dalam bentuk uang ya. Rupiahnya tuh berapa. Nah, kalau non moneter seperti apa? Bisa jadi dalam bentuk jumlah barang yang terjual, atau bisa juga dalam bentuk macam-macam ya. Non moneter tuh bisa jumlah barang, bisa produksi, jumlah produksi itu juga kita bisa masukkan ke dalam karakteristik anggaran gitu. Nah, biasanya nih anggaran itu biasanya periodenya pendek. Jadi paling lama itu 1 tahun. Kan kalian tidak pernah mendengar ya, anggaran untuk 2 tahun. Enggak. Jadi anggaran itu periodenya 1 tahun. Bisa lebih pendek, tapi biasanya tidak lebih panjang dari 1 tahun. Meskipun begitu, ada beberapa industri yang punya beberapa periode tuh dalam 1 tahun. Contohnya adalah fashion. Ya beda ya fashion di Indonesia sama di negara 4 musim. Mungkin kalau di Indonesia ya cuma musim panas sama musim panas juga ya, musim hujan sama kemarau, dan kita menggunakan pakaian yang itu-itu saja. Sedangkan kalau di luar negeri mereka punya fashionnya sendiri, karena negara mereka kan 4 musim ya, gak mungkin pakai baju winter di summer atau pakai baju summer di winter. Nah, biasanya mereka akan punya anggaran yang berbeda gitu. Tapi biasanya itu cuma untuk industri dengan karakteristik tertentu saja. Pada umumnya sih anggaran hanya untuk 1 tahun. Yang ketiga adalah anggaran itu akan mencerminkan komitmen manajemen. Jadi sejauh mana sih manajemen mau mewujudkan angka-angka yang ada dalam anggaran. Karena dia mencerminkan komitmen manajemen, maka perlu dikaji dan disetujui di level yang lebih tinggi, yaitu sampai ke top manajemen. Top level ya, CEO gitu ya. Ya, karena mencerminkan komitmen manajemen yang tadi saya bilang harus disetujui oleh CEO, maka dia nggak bisa diubah seenaknya. Jadi misalnya, waduh ini anggarannya kurang, kita tambahin aja, sekarang nggak bisa begitu. Jadi hanya bisa diubah hanya dalam kondisi tertentu saja. Karena ketika nanti dia boleh diubah kapanpun, akan hilang fungsinya. Secara periodik, nanti anggaran akan dibandingkan dengan kinerja aktual. Variance itu adalah selisih antara apa yang dianggarkan dengan apa yang aktual yang terjadi. Kalian kalau nggak salah sudah mempelajari ini di akuntansi biaya ya, variance antara anggaran yang di, kalau nggak akmen saya lupa. Jadi variansi berapa sih antara yang dianggarkan sama yang terjadi. Nanti dianalisis kenapa terjadi variance, lalu dijelaskan sehingga nanti bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, apa sih hubungan anggaran sama perencanaan strategis? Ini ada hubungannya ketika kita belajar manajemen strategi. Kan kalau kita ngomongin aktivitas perencanaan strategi, itu kan selalu di awal ya. Dan rencana mah harusnya di awal bukan di akhir. Jadi, kesamaan antara anggaran sama perencanaan strategi adalah keduanya merupakan aktivitas perencanaan. Ya, jadi levelnya atau bukan level. Jadi si aktivitas ini harus dilaksanakan di awal. Cuma aktivitasnya beda antara anggaran sama perencanaan strategis. Jadi sama-sama aktivitas perencanaan, tapi aktivitas anggaran sama perencanaan strategi itu berbeda. Kita lihat box yang di bawah ini, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, oranye. Nah, coba dibaca dulu. Menurut kalian, sekilas ya, mana sih yang masuk ke karakteristik anggaran, yang mana yang masuk ke karakteristik perencanaan strategi? Jadi kalau yang box yang hijau, fokusnya beberapa tahun, mendahului penganggaran. Nah ini kata kuncinya, mendahului penganggaran.
Artinya, box yang warna hijau ini itu adalah perencanaan strategis. Sedangkan yang warnanya oranye ini adalah anggaran. Jadi, jangan bikin anggaran dulu baru bikin perencanaan strategi. Itu berarti salah si tahapannya. Yang betul adalah kita harus bikin perencanaan strategi dulu. Kalau rencana strateginya ada, kerangkanya sudah ada, barulah kita membuat anggarannya. Perbedaan yang mencolok antara anggaran dan perencanaan strategi adalah di perencanaan strategi fokusnya itu pada aktivitas beberapa tahun. Karena kan dia mau implement ya. Jadi kadang implementasi strategi itu tidak bisa 1 tahun selesai. Jadi dia berpikirnya strateginya ke depan beberapa tahun. Nanti di breakdown. Breakdownnya gimana? Ya breakdownnya lewat anggaran. Karena anggaran akan fokus pada 1 tahun. Jadi bagian dari rencana strategis perusahaan. Begitu. Nah, ada yang namanya anggaran, ada yang namanya forecast. Forecast itu bukan ramalan kayak ramalan Mbah Dukun, enggak ya. Tapi forecast di sini lebih kayak prediksi. Nah, apa sih hubungannya anggaran sama forecast? Kalau anggaran ini, kan tadi udah dibilang, bisa ngukur potensi laba kita ke depan berapa sih gitu ya. Jadi, dan berisi komitmen manajemen. Kalau kalian ingat salah satu karakteristiknya adalah mencerminkan komitmen manajemen. Maka ketika ada komitmen harus ada rencana manajemen untuk mengambil langkah agar potensi laba tersebut bisa tercapai. Maka pengusul budget atau pengusul anggaran harus melaksanakan usulan yang telah disetujui. Jadi kalau misalnya setelah proses penganggaran itu CEO-nya setuju, ya pengusulnya harus melakukan apa yang sudah mereka usulkan. Nah, ujung-ujungnya walaupun tadi boleh untuk dinyatakan dalam bentuk moneter, bukan dinyatakan ya, bisa memprediksi laba dalam bentuk moneter dan unit non-moneter, ujung-ujungnya ketika dia diusulkan harus dinyatakan dalam bentuk moneter. Jadi berapa sih rupiahnya gitu ya. Kalau forecasting bagaimana? Berbeda dengan penganggaran, kalau forecasting itu hanya berupa prediksi tentang apa yang mungkin terjadi. Karena prediksi doang, maka tidak ada implikasi bagi pembuat forecast untuk berkomitmen dalam melaksanakan apa yang telah dia ramalkan. Misal gini, kalau kalian baca-baca ya, dengan kondisi yang stagnan seperti ini atau kondisinya seperti ini, maka Bill Gates memperkirakan pandemi akan berakhir dalam 7 tahun. Itu prediksi. Nanti kalau misalnya in the end corona ini atau pandemi ini bisa selesai dalam waktu 3 tahun misalnya lebih cepat, ya berarti Bill Gates nggak salah apa-apa. Karena dia cuma bikin forecast doang. Dia tidak berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah dia ramalkan. Jadi kira-kira itu perbedaannya. Terus kenapa sih kita membahas forecast dalam anggaran? Karena nanti ini kalian baca aja ya. Tadi udah saya bahas si forecast ini. Karena kita pengen tahu forecast ini perlu dilakukan atau tidak. Jika iya, kasih contohnya. Jika tidak, kenapa? Jawabannya adalah dalam penganggaran forecasting ini perlu dilakukan. Kenapa sih perlu dilakukan? Karena meskipun perusahaan itu berdiri hari ini, berjalan hari ini, dia kan memiliki pandangan di mana ada going concern di situ. Kalau kalian ingat, di akuntansi kita belajar yang namanya going concern. Jadi perusahaan itu tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi juga hidup untuk di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, gak ada yang tahu apa yang terjadi. Siapa yang mengira akan ada pandemi COVID? Kan gak ada ya. Nah, makanya dalam melakukan penganggaran, kita juga butuh melakukan peramalan atau prediksi atau forecast bahasanya. Kayak gimana sih contohnya? Misal gini,
treasurer atau orang yang ada dalam perusahaan, dia itu kan harus punya cash flow ya. Misal nih, kita kasih contoh Unjani aja. Unjani buat bulan depan itu harus punya cash flow berapa? Buat apa sih punya cash flow? Kan ini lembaga pendidikan ya. Ya buat biaya operasional. Karyawannya harus digaji, dosennya harus digaji, maintenance-nya tetap harus jalan, walaupun pandemi gitu ya. Listrik tetap harus dibayar. Nah, kalau dia tidak bisa merencanakan cash flow untuk bulan berikutnya, ada kemungkinan di mana dia bisa gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, maknya sih listrik nggak dibayar gitu ya. Jadi, mereka harus punya perencanaan cash flow. Oke, buat bulan depan paling tidak kita ada sekian miliar. Misalnya, untuk pengeluaran di bulan depan. Nah, masalahnya adalah kan kita tidak tahu tidak tahu di bulan depan akan ada apa. Oke lah kalau membayar tenaga kerja etc. itu mah sudah rutin ya. Tapi misalnya karena lagi musim hujan, ternyata ada beberapa atap yang bocor. Masa nggak dibenerin ya? Nah, berarti ada juga forecast untuk maintenance nih. Kira-kira maintenance kita di bulan depan berapa? Nah, si forecast ini karena belum tentu bocor juga, tapi kita harus ada dana untuk maintenance. Berapa? Nah, itu menggunakan forecast gitu ya. Jadi untuk membantu perencanaan cash flow dibuatlah forecast. Perlu diingat, manajemen itu menggunakan forecast sebagai alat perencanaan. Kayak tadi tuh, wah lagi musim hujan nih, jangan-jangan nanti ada yang bocor, berarti kalau bocor harus dibenerin gitu ya. Berarti itu harus masuk ke dalam cash flow kita, walaupun mungkin nggak besar karena ada forecast di situ. Nah, itu adalah alat perencanaan, bukan alat pengendalian. Artinya, kalau nggak bocor, nggak ada yang harus dibenerin, berarti ya bukan salahnya treasurer ketika dia merencanakan cash flow atau membuat cash flow untuk maintenance di atap yang bocor gitu. Jadi bedanya forecast sama anggaran adalah kalau forecast itu kita pakai untuk membantu merencanakan cash flow. Membantu merencanakan sesuatu gitu ya. Tapi jangan dijadikan sebagai alat pengendalian. Oke, budget versus forecast sekarang. Buat manajemen, ramalan itu seperti yang tadi saya sudah bilang, merupakan alat perencanaan. Kalau anggaran, bukan hanya alat perencanaan, tapi juga alat pengendalian. Oke, jadi kalau ramalan itu merupakan alat perencanaan nih buat manajemen. Sedangkan kalau anggaran, dua fungsinya. Ya alat perencanaan dan juga alat pengendalian. Jangan sampai membuat ramalan ini sebagai alat pengendalian karena tidak tepat ya. Soalnya kalau ramalan itu kan seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, tidak ada konsekuensi yang ngeramal bagi peramal untuk mewujudkan apa yang diramalkan. Karena kita bukan ngomongin dukun, tapi kita ngomongin perusahaan. Anggaran berisi komponen ramalan. Tapi, ya kayak tadi, forecast yang ini nih. Treasurer bikin forecast buat perencanaan cash flow ke depan. Nah, kalau ke depan itu kan nobody knows ya. Gak ada yang tahu, sehingga ada komponen ramalannya. Nah, jadi perlu diingat, kadang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pengusul anggaran kalau anggarannya tidak bisa terpenuhi. Tapi, perlu digarisbawahi, bukan berarti ini jadi excuse management. Ya, jadi ketika tujuan anggaran tidak bisa terpenuhi, yang harus kita lakukan adalah why. Kita harus cari tahu dulu why-nya apa, kenapa sih gitu ya ini terjadi. Itu sebabnya variance itu perlu untuk dianalisis. Jadi bukan berarti kita belajar lebih khusus tentang variance ya. Tapi bayangkan ketika variance ada dan tidak dianalisis, maka itu hanya akan menjadi
excuse aja buat manajemen kalau ini mah emang anggarannya terlalu tinggi atau anggarannya terlalu rendah, jadi nggak bisa tercapai. Nggak begitu, ya. Ada alasannya. Contohnya kayak gimana sih, Bu? Misal gini, di tahun 2019 awal, itu tidak ada yang tahu kalau pandemi corona ini bisa berlarut-larut ya, bisa sampai 2019 akhir itu belum ada yang mengira 2020 akan seperti yang sudah kita jalani kemarin. 2021 itu juga nggak bisa juga kita pastikan akhir tahun nih kayaknya udah oke deh, udah pada masuk deh. Semua akan kembali normal dengan vaksin. Iya nggak bisa juga. Kenapa begitu? Karena ada komponen ramalan. Nggak ada yang pasti gitu ya. Jadi ketika nanti perusahaan membuat suatu anggaran dan anggarannya itu tidak tercapai karena ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, garis bawah ya, faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, maka manajemen tidak bisa diminta bertanggung jawab atas anggaran yang tidak bisa terpenuhi tersebut. Tapi kalau faktor yang menyebabkan dia tidak bisa memenuhi tujuan anggarannya karena faktor internal yang bisa dikendalikan, maka itu salahnya manajemen. Jadi komponen ramalan ini lebih kayak faktor eksternal apa sih yang kita nggak bisa kendalikan gitu ya. Itu baru nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kayak banjir, atau kayak kemarin ya, misalnya ada banjir di Karawang, Bekasi, sehingga perusahaan tidak bisa berjalan, ya itu jangan minta pertanggungjawaban manajemen kalau tujuan anggarannya tidak bisa terpenuhi. Karena kan nggak tahu siapa, tidak tahu kapan terjadi banjir, berapa lama, berapa banyak efeknya kan tidak tahu ya manajemen ya. Tapi kalau misalnya anggarannya itu tidak bisa terpenuhi karena misalnya produksinya itu molor misalnya, karena karyawannya nggak disiplin, ya itu berarti salahnya manajemen. Jangan jadi itu adalah sesuatu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Balik lagi, kita harus cari tahu dulu kenapa sih varian terjadi. Jadi Bu, setelah ngomong ngalor ngidul itu, kegunaan anggaran tuh apa sih? Satu, yang paling penting sebenarnya adalah menyelaraskan rencana strategi. Kalau rencana strateginya ada, uangnya nggak ada, ya nggak jalan. Jadi si rencana strategi itu yang sudah dibagi beberapa tahun, ya itu harus ada anggarannya. Yang kedua adalah koordinasi. Jangan sampai satu anggaran itu tumpang tindih antara satu departemen dengan departemen yang lain. Seperti yang sudah disebutkan di awal, anggaran ini sangat detail. Jadi dia akan memperlihatkan berapa banyak uang yang disediakan atau ya dianggarkan untuk satu bagian. Jadi kalau rencana strategi kan dia untuk perusahaan secara keseluruhan ya. Nanti dibagi atau di breakdown ke masing-masing departemen dan itu akan membantu koordinasi. Jangan lupa anggaran itu tadi akan menjadi penentuan siapa yang bertanggung jawab. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu ada yang namanya blame culture. Jadi seseorang tidak mau disalahkan ketika sesuatu yang buruk terjadi. Tapi kalau ada sesuatu yang baik terjadi, semuanya pengen diklaim gitu ya sebagai itu gue yang ngerjain gitu. Itu mah secara psikologis tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Lalu bagaimana? Nah, anggaran ini salah satunya adalah untuk mengatasi blame culture. Jadi ketika CEO nanya, ini siapa nih yang bertanggung jawab terhadap ini? Dia bisa bilang, dia nunjuk balik terus aja nggak beres-beres gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita menganggarkan sesuatu, maka kita akan bertanggung jawab terhadap angka yang kita usulkan. Jadi nggak bisa nyalain orang lain karena angkanya itu datang dari kita.
Jadi nanti lihat anggaran misalnya untuk produksi, ya produksi nggak bisa nyalahin departemen yang lain, pasti produksi yang salah kalau mereka tidak bisa memenuhi angka anggarannya. Nah, karena sudah bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab, maka dia akan dijadikan atau anggaran akan dijadikan basis evaluasi kinerja. Oke, tipe perencanaan dan kontennya. Tadi udah diulang-ulang nih. Perencanaan strategis ada anggaran. Keduanya aktivitasnya berbeda tapi sama-sama masuk ke dalam aktivitas perencanaan. Oke, di strategic plan ini perbedaannya sih sebenarnya antara perencanaan strategis sama anggaran. Anggaran itu sebenarnya bisa terbagi-bagi lagi. Ada operating budget, ada capital budget. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Itu adalah tipe-tipe anggaran lainnya. Oke. Ini sebenarnya sih merupakan summary aja dari apa yang sudah dijelaskan di awal. Jadi kalau strategic plan itu per program, terus biasanya berlaku untuk perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan kalau operating budget itu diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab terhadap budget tersebut? Strategic plan itu biasanya nggak rinci ya, tapi kalau operating budget itu harus rinci. Jadi dia harus tahu berapa anggaran pendapatan, berapa HPP, dan sebagainya. Strategic plan ini karena dia nggak rinci, maka sebagian besar komponennya biasanya sih bersifat variabel. Kalau operating budget biasanya bersifat fleksibel. Tadi tuh yang utamanya adalah strategic plan itu untuk beberapa tahun, kalau operating budget hanya untuk 1 tahun saja. Nanti strategic plan udah selesai, baru bikin operating budget. Nggak bisa dibalik ya, harus ini dulu yang nomor 1, baru bikin budget. Nah, kalau operational budget atau operating budget ya berarti untuk aktivitas operasional sehari-hari. Nah, ada lagi yang namanya capital budget. Kalau capital budget itu harus dipisahin dari operating budget. Karena dia nature-nya nggak sama ya. Penggunaan peruntukannya itu tidak sama. Kalau operating ya untuk aktivitas operasional, kalau capital biasanya dia ada project. Gitu. Oke, kita bahas macam-macam anggaran. Yang pertama yang warna ungu ini adalah namanya manajemen by objective. Jadi kadang di luar aktivitas operasional, manajemen itu membutuhkan anggaran untuk meraih tujuan spesifik tertentu. Misalnya nih, waktu pas saya kerja di percetakan uang, mereka mau ganti sistem baru. Ya nggak bisa pakai anggarannya operasional. Mereka harus punya anggaran sendiri untuk bikin sistem, develop sistem, dan install sistem baru. Atau kalau mereka mau launching produk baru, ya mereka harus punya anggaran sendiri ya. Nggak bisa pakai yang dana operasional. Capital budget, nih yang ini. Capital budgetnya apa? Berisi anggaran capital project yang tadi saya bilang. Jadi capital budget itu biasanya berdasarkan project. Project ini disetujui ditambah sejumlah anggaran beberapa proyek kecil yang tidak memerlukan otoritas dari top manajemen. Misalnya kayak tadi yang saya bilang di awal ketika treasurer bikin cash flow. Itu kan mau bikin budget juga nih di awal tahun misalnya. Mereka harus bisa menyediakan beberapa anggaran untuk beberapa proyek kecil yang tidak bisa tidak dilakukan. Biasanya proyek-proyek kecil ini ya nilainya sesuai namanya ya, proyek kecil, dia jumlahnya tidak material atau nggak gede-gede banget. Nah, biasanya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari top manajemen. Jadi cukup dari middle management aja. Jadi biasanya proyeknya nggak besar gitu ya. Oke, tadi cash flow udah dibahas ya, budgeted cash flow. Menunjukkan seberapa besar kas yang dibutuhkan selama satu periode. Karena si cash flow ini kita harus punya cash flow yang cukup atau uang yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional kita di masa yang akan datang. Kalau budgeted balance sheet cuma implikasi aja. Implikasi itu namanya akibat aja. Akibat dari keputusan yang diambil dalam penetapan operating sama capital. Jadi nanti balance sheet kita akan seperti apa sih ketika kita sudah menjalankan operating budget dan capital budget.
Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara nyusun anggaran? Nah, anggaran ini beda-beda masalahnya penyusunan anggaran di suatu perusahaan. Tapi best practice-nya, departemen anggaran itu bukan departemen yang bikin anggaran buat seluruh perusahaan, buat seluruh departemen. Nggak gitu. Jadi departemen anggaran itu dia hanya menerbitkan prosedur sama formulir. Nih ya, kalau bikin anggaran prosedurnya kayak gini nih. 1 harus ngapain dulu, 2 harus ngapain dulu. Nah, nanti departemen anggaran dia juga yang akan menyediakan asumsi yang melandasi penyusunan. Asumsi di sini termasuk ke dalam forecast. Kenapa sih asumsinya harus sama? Ya karena di satu perusahaan forecastnya harus sama gitu ya. Nggak bisa asumsinya berbeda. Kalau satu departemen asumsi misalnya pandemi akan selesai di tahun 2021, yang satunya lagi asumsinya beres di tahun 2025, mereka akan membuat anggaran yang berbeda. Jadi asumsinya harus sama. Nanti departemen anggaran itu setelah tahu asumsinya apa, seperti gimana, dia harus menyebarkan asumsi tersebut ke setiap departemen yang ada di dalam perusahaan. Nanti kalau ada kesulitan, departemen anggaran akan membantu penyusunan, analisis, dan ngasih saran. Oh ini baiknya begini gitu ya. Tapi tidak membuatkan. Dia hanya membantu menyusun saja. Setelah anggaran dari setiap departemen selesai, maka mereka akan berkoordinasi dengan departemen anggaran di level unit bisnis, baru nanti lapor ke senior manager. Itu tugasnya departemen anggaran. Jadi jangan salah, departemen anggaran bukan yang bikin anggaran. Mereka hanya assist aja, asisten namanya mendampingi saja. Selain departemen anggaran, nanti ada yang namanya komite anggaran. Komite anggaran tuh yang tadi tuh, yang pas di awal saya bilang, anggaran itu harus disetujui di level yang atas. Nah, level atas itu biasanya terdiri dari yang namanya komite anggaran. Isinya senior manager, CEO, CFO gitu ya. Nah, di beberapa perusahaan, tapi nggak ada tuh komite anggaran. Jadi, anggaran tersebut hanya dibuat atas keputusan CEO saja. Jadi, ada yang punya komite, ada yang enggak. Kalau komite anggaran bukan cuma CEO tapi CFO juga masuk. Kalau nggak pakai komite anggaran cuma CEO doang yang memiliki hak untuk menerima atau menolak anggaran. Pada umumnya sih komite anggaran harus melakukan review biar bisa punya dasar untuk menyetujui atau menolak usulan anggaran. Karena ketika disetujui itu berarti menjadi komitmen manajemen tuh buat 1 tahun yang akan datang. Jadi implikasinya itu atau dampaknya itu sangat besar bagi perusahaan. Maka dari itu komite anggaran gak bisa, oke, setuju, enggak setuju soalnya feeling saya sih nggak bisa kayak gitu ya. Mereka harus melakukan review. Setelah review baru diputuskan setuju atau enggak. Kalau disetujui, maka berarti itu yang ketok palu, itu yang berlaku untuk 1 tahun yang ke depan. Tapi kalau ada revisi alias ditolak gitu ya, maka mereka harus mengajukan kembali. Gitu. Nah, jadi in short atau bisa disimpulkan, proses penyusunan anggaran itu adalah departemen anggaran akan issue atau mengeluarkan panduan, ya. Setelah itu, ketika panduannya sudah ada, asumsinya sudah ada, diinformasikan kepada seluruh departemen, maka nanti departemen tersebut akan membuat yang namanya budget proposal. Jadi mereka bikin anggaran. Biasanya anggaran itu kalau perusahaan menggunakan participative budgeting alias dari bawah ke atas, staff dulu yang bikin budgetnya gitu ya. Baru nanti setelah staff bikin sama supervisor bikin budget, maka akan ada negosiasi. Negosiasi ini akan terjadi di tingkat departemen. Jadi antara yang membuat sama yang approve di middle management, mereka akan nego. Apa sih yang menyebabkan kamu membuat angka anggarannya sekian?
kenapa target kita sekian, itu nanti akan ada di negosiasi. Kalau proses negosiasinya sudah selesai, artinya di level middle management mereka sudah setuju untuk menyetujui dengan angka anggaran tersebut, maka nanti akan ada review and approval. Reviewnya dari Departemen Anggaran, jadi ini hasil negosiasinya dikasihin ke Departemen Anggaran, Departemen Anggarannya review, diberikan kepada Komite Anggaran, mereka juga review, terus baru approve. Kalau approve, maka akan dijalankan dalam 1 tahunnya ke depan. Kalau nggak approve atau reject, maka akan ada budget revision. Oke, budget revision selesai, sampai disetujui, baru itu komitmen untuk 1 tahun ke depan. Terus tahun depannya juga gitu lagi. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau baca lebih detailnya, ini sudah saya tuliskan. Apa saja sih stage-nya, apa saja sih yang harus dilakukan dalam setiap stage. Ini initial budget proposal, ini negosiasi. Nah, saya review lagi. Ketika negosiasi, kenapa sih negosiasi itu perlu dilakukan gitu ya? Jadi atasan harus memperhatikan yang namanya budgetary slack. Budgetary slack ini adalah apa sih gitu ya? Selisih antara angka anggaran dengan estimasi terbaik yang bisa dihitung oleh manajemen. Jadi, kadang orang bikin anggaran itu bisa terlalu optimis, bisa terlalu konservatif, hati-hati. Kalau hati-hati, biasanya banyak takutnya gitu ya. Saya takut angka anggarannya itu tidak tercapai, jadi kita hati-hati aja ya. Bikinnya target labanya biasanya bikinnya kecil. Kalau terlalu optimis, target labanya itu terlalu besar biasanya. Nah, sedangkan harusnya budget itu dibuat berdasarkan manajemen best guess, alias apa sih perkiraan terbaik atau forecast terbaik gitu ya. Ketika budget atau yang bawahan tadi membuat angka anggaran terlalu hati-hati, maka dia akan menciptakan positive slack. Tapi kalau terlalu optimis teuing gitu ya, kayaknya ini bisa nih, padahal mah nggak bisa, maka dia akan menciptakan negative slack. Gitu ya. Itu aja cukup. Jadi positif itu kalau terlalu konservatif angka anggarannya, negatif slack kalau kita terlalu optimis angka anggarannya. Kenapa slack terjadi? Karena ada permasalahan dalam anggaran. Jadi ketika nanti si suatu departemen itu bilang, well, I have finished the project on time and on budget. Kan harusnya bener ya. On time, on budget, bagus dong performance-nya. Tapi atasannya bilang gini, oh berarti saya memberikan kamu waktu terlalu banyak dan uang yang terlalu banyak. Padahal sebenarnya ketika angka anggarannya sesuai dengan manajemen best case, ya ketika dia sudah mengerjakan pekerjaannya tepat waktu, harusnya bagus dong. Bukan dibilang ngasih kebanyakan waktu dan kebanyakan uang. Gitu ya. Sehingga slack itu terjadi karena itu mereka membuat anggarannya tidak sesuai manajemen best guess. Ada lagi nih, saya udah beres loh, on time, on budget. Oke, berarti project berikutnya saya akan memberikan kamu uang yang lebih sedikit dan waktu yang lebih sedikit. Again, berarti ada slack di sini. Padahal kalau mereka sudah melakukan manajemen best guess, ketika sudah mengerjakan secara tepat waktu dan tepat anggaran, ya harusnya apresiasi dong kinerjanya. Gitu ya. Jadi itu sebabnya budget slack itu perlu dihindari agar tidak terjadi komentar seperti yang ini, yang baju pink dan baju hijau gitu. Nah, aspek perilaku dalam anggaran. Dari penelitian saya dan Pak Patria, proses partisipasi dalam proses anggaran itu bisa 2 bentuknya. Ada top down, ada bottom up. Kalau top down itu anggaran yang bikin adalah CEO. Jadi dari CEO anggarannya sekian turun ke bawah, mau nggak mau harus dilaksanakan. Jadi kayak apa ya namanya?
dipaksain gitu. Pokoknya CEO mau sekian. Nah, biasanya bentuk top down ini akan menciptakan Slack yang ini, negatif. Karena biasanya manajemen itu terlalu optimis. Kebalikannya, kalau yang bottom up, yang berasal dari bawah, maka biasanya yang terjadi adalah positive Slack. Karena staff akan membuat atau setiap departemen akan bikin secara konservatif. Jadi top down sama bottom up mana yang lebih baik ya? Apakah positive Slack atau negatif Slack? Mending pilih yang mana? Ya nggak bisa dipilih gitu ya. Jadi sebenarnya yang menurut riset paling bagus itu sebenarnya bottom up. Tapi kalau mau pakai bottom up ya, harus ada keterlibatan manajemen senior. Artinya, keterlibatan itu kita bisa lihat di proses ini, negosiasi dan review. Kalau budgetnya nggak lewat negosiasi, nggak lewat review, ya udah bablas aja gitu. Apa yang diinginkan oleh staff langsung terjadi, langsung dijadikan komitmen. Padahal biasanya ada potensi yang terjadi positive Slack di sini tanpa adanya review. Jadi si budget proposal ini merupakan bentuk dari bottom up, tapi harus ada proses keterlibatan manajemen senior di proses negosiasi dan review sama approval. Gitu ya. Tanpa keterlibatan senior manager, maka pengusul cenderung akan membuat budgetary Slack. Nah, selain manajemen senior, ada keterlibatan departemen anggaran. Nah, departemen anggaran ini yang tadi saya bilang, dia harus berperan dalam menganalisis anggaran secara rinci dan memastikan informasi yang disusun oleh setiap departemen itu benar. Jangan sampai departemen anggarannya nggak review, jadi ada yang membuat anggarannya itu asal-asalan. Itu adalah fungsi dari departemen anggaran. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa ketemu di online meeting atau mengajukan pertanyaan lewat Classroom. Terima kasih.